selamat datang di podcast sejarah kelompok 9 dari kelas 12 F2 dari SMA Negeri 33 Jakarta. Oke, jadi hari ini kita bakal mengulas tentang peristiwa titik balik sejarah Indonesia nih, yaitu peristiwa konferensi meja bundar atau biasanya disebut dengan KMB, dengan saya Sarah Ramadhani dan teman-teman saya Teresi Setiawan, saya Muhammad Faisal Ali Hafiz, saya Malik Abdul Aziz yang akan menemani kalian selama perjalanan tentang peristiwa penting ini. Oke, jadi selanjutnya tuh kayak kalian apa sih latar belakang dari terjadinya KMB ini gitu? Kayak awal mulanya lah. Kalau dari latar belakang nih, kebetulan aku tahu nih latar belakang. Yang dimana tuh yang aku tahu KMB ini kan terjadi setelah Perang Kemerdekaan Indonesia, di mana sekitar tahun 1945 sampai 1949. KMB juga kan terjadi itu dari setelah banyaknya perjanjian-perjanjian yang gagal. Ada perjanjian Renville, Linggarjati, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Nah, jadi yang melatar belakangnya utamanya adalah di mana adanya ketegangan internasional antara Belanda dan Indonesia, yang dimana akhirnya Belanda dan Indonesia menyetujui untuk membuat perundingan untuk menyelesaikan konflik ini, yang dimana perundingannya itu adalah namanya konferensi meja bundar. Oke, terus kayak apa awal mula konflik ini tuh terjadi gitu? Kayak awal mula muncul tuh kayak konflik puncaknya tuh apa? Kalau dari yang aku baca sih ya, jadi kan seperti yang kita tahu kalau misalkan Indonesia itu merdeka pada 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu Indonesia itu merdeka karena ada kekosongan kekuasaan akibat Jepang yang kalah terhadap sekutu. Nah, makanya pada saat mengetahui berita tentang kekalahan Indonesia, Belanda ini ngerasa nggak setuju, karena Belanda ini masih memiliki hak untuk menguasai Indonesia yang pada saat itu memerdekakan dirinya, memerdekakan negaranya hanya karena terjadi kekosongan kekuasaan. Karena kan seperti yang kita tahu, Belanda ini udah menguasai Indonesia hampir 3 abad ya, udah 3 abad lebih, sedangkan Belanda ini cuma 3 tahun. Makanya ngerasa kayak, oh nggak adil nih, masa tiba-tiba udah merdeka aja semenjak di Jepang. Nah, tapi akhirnya pada tanggal 28 Januari 1949, PBB ini ngasih resolusi untuk memutuskan pembentukan United Nations Commission for Indonesia atau disingkat UNCI, di mana pada pembentukan ini tuh PBB ngasih fasilitas untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang terjadi antara perselisihan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Nah, pertemuan ini tuh dia hadiri sama delegasi pemerintah Indonesia yang dimana dipimpin sama Muhammad Hatta, delegasi pemerintah Belanda yang dipimpin sama Mark Seven, dan juga delegasi BFO yang dipimpin sama Sultan Hamid II, di mana dari pertemuan ini tuh akhirnya tercipta bahwa disepakati bakal ngadain pertemuan atau perkumpulan KMB atau konferensi meja bundar untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia sama Belanda. Karena seperti yang udah kita tahu, setelah kemerdekaan aja Indonesia nih masih ada peperangan kayak peperangan Ambarawa, peperangan Surabaya dan lain sebagainya, di mana pada saat itu aja Belanda nih masih ikut campur tangan gitu loh. Makanya PBB ngerasa, oh perselisihan ini tuh harus diselesain gitu, makanya diselesain di KMB itu, di mana sebelumnya juga ada pada ini perjanjian Roem van Rooyen itu. Kalau diisinya itu kalau Belanda nih harus membebaskan pemimpin Indonesia dan menjadikan Yogyakarta menjadi ibu kota RI. Selain itu juga ada kayak menyepakati pelaksanaan KMB untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda, di mana konferensi ini tuh diadakan di Den Haag. Ya. Jadi konferensi ini tuh kayak diadainnya di Belanda ya, berarti bukan di Jakarta, kayak pusatnya di Belanda lah. Berarti orang-orang yang di Jakarta ini diboyong lah berangkat ke Belanda. Karena kan udah diadain pertemuan 2 kali. Yang pertama tuh karena setelah pembentukan UNCI itu udah di Jakarta. Nah, biar adil di Belanda pindah. Biar gak ribut. Iya, biar gak ribut, biar adil. Biar gak ribut lagi. Terus kayak sebelum KMB ini tuh ada persiapan apa aja sih gitu, kayak persiapan sebelum pelaksanaan ini kayak apa aja sih dipersiapin sama kedua negara ini gitu? Oh, ada nih pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan pertemuan Indonesia yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara. Untuk menyusun daftar undang-undang.
itu daftar RIS Di gitu lah ya, undang-undang undang-undang dasar ini terdiri atas 1197 pasal dan satu lampiran. Nah, KBB ini KMB ini menghasilkan beberapa keputusan kayak kepentingan pada tanggal 21 November 1949 termasuk pengakuan Indonesia sebagai negara federal. Ya, federal. Berarti Bernama kayak federal ini kayak Indonesia tuh dijadiin serikat lah, negara Republik Indonesia Serikat gitu sebelum adanya ini gitu ya. ya, dengan 16 bagian negara dan kedaulatan RIS ini diakui oleh Belanda dan wilayah RIS ini mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda kecuali Iran Barat karena Iran Barat ini masih di bawah kendali Belanda sampai pada bulan Oktober tahun 1962 RIS ini resmi diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Soekarno sebagai pemimpinnya. Oh, jadi Indonesia ini sebelum jadi Republik Indonesia jadi kayak dia pernah jadi serikat gitu ya. Jadi berarti banyak juga nih 16 bagian Hindia Belanda gitu. Terus berarti kayak Indonesia ini dulu nggak langsung merdeka gitu aja, padahal kayak yang kita tahu kan proklamasi 17 tahun 45 kan. Nah ternyata setelah dijelasin oleh Tere ini kayak ternyata tuh merdekanya pada tahun 1949 kayak lumayan lah 4 tahun jangka waktunya. Terus kayak Belanda ternyata masih ikut campur kayak ya padahal kan kayak kita tahu tuh udah merdeka tapi Belanda tetap masih ikut campur kayak masih maksa masuk inilah mau ngejajah, ngerasa Indonesia punyanya dia. Iya, padahal enggak. Puas-puas lah gitu Iya. bahasanya. Udah 3 abad padahal. Dari abad mau nambah lagi. Terus kayak KMB ini hasilnya apa sih kayak kan kalau konferensi itu kan pasti ada penetapannya dong. Nah, hasil dari KMB ini tuh apa sih? Ya pastinya kan semua pertemuan apa itu kan pasti ada hasilnya kan, nggak Iya. mungkin cuma asal pertemuan terus ngomongin apa nggak jelas mana nggak ada hasilnya. Nah tadi salah satu udah tadi bilang nih, jadi Indonesia akhirnya berhasil dianggap sebagai negara merdeka oleh Belanda. Jadi kayak Belanda tuh menganggap udah nyerahin kedaulatan ke Indonesia. Jadi kayak Belanda tuh udah nggak bakal ikut campur tangan lagi lah sama Indonesia karena dia sudah mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi meskipun begitu Belanda pengennya tetap adil dong karena masa Indonesia udah merdeka terus Belanda cuma kena dampaknya aja kayak Indonesia merdeka terus Belanda dapat apa nih? Makanya selain dari mengakui kemerdekaan Indonesia, Belanda juga pengen kapal-kapal perangnya dia itu dibalikin ke Belanda. Jadi kayak ada banyak kapal-kapal perang kan pastinya selama menjajah Indonesia kan Belanda pakai ada alat-alat segala macam, ada kapal, senjata dan lain-lain. Nah semua itu tuh mau Belanda pengennya dibalikin lagi ke negara asalnya dia karena merasa itu masih punya dia. Nah selain itu ada juga masalah pada Irian Barat atau sekarang yang dikenal sama Papua Barat, dimana pada saat itu sebenarnya Papua Barat tuh masih jadi sengketa antara Indonesia sama Belanda. Tapi Belanda nggak pengen kalau masalah Irian Barat tuh diselesaikan di hari itu juga, di tahun itu juga. Jadi Belanda tuh pengennya masalah ini tuh dirundingin tuh tahun depannya lagi, jadi 1950. Nah, ya meskipun begitu, meskipun Irian Barat ini masih jadi sengketa, masih jadi rebutan, tapi Belanda tuh selama 1 tahun ini masih menguasain Irian Barat itu. Udah sih. Terus berarti kayak selain itu juga di KMB ini kan pasti selain menyetujui kemerdekaan Indonesia ada menyetujui Presiden Indonesia kayak yang kita tahu aja lah siapa sih presiden pertama kita, itu Insinyur Soekarno. Saya nggak tahu gitu. berarti kayak untuk Irian Barat ini kayak masalahnya tuh dibedain sendiri kayak di Iya. spesialin lah, Iya. istimewakan kayak emang terlalu banyak rempah-rempah Iya. mungkin ya. kayak kan pasti KMB ini kan nggak mungkin nggak ngasilin dampak ya, pasti kan ada dampak dari kedua belah pihak juga. Apa sih kayak dampak-dampak dari KMB ini gitu? Nah, kalau dari dampak ya khususnya sih dampak utamanya tuh yang dimana ada
pengambil alihan hutang piutang Hindia Belanda yang dimana diambil alih ke Indonesia yang dimana yang dikritiknya sekitar 4,6 gulden atau kalau di US dollar tuh sekitar 1,7 miliar dolar, gede banget kan? Iya, gede banget. Yang bahkan kalau misalnya untuk tahun sekarang dirupiahkan tuh sekitar 27 triliun 600 miliar sekian kan, gede banget kan? Belum lagi kalau sekarang ditambah-tambah utang-utang yang Ya, sekarang. 270 triliun. Udah kayak Nah ya pasti kan dari yang pengambil alihan hutang piutang ini udah pasti banget membebani banget lah buat Indonesia. Apalagi bahkan sampai sekarang pun kayaknya nih hutangnya belum habis gitu saking banyaknya itu. nambah gitu. Nah, untuk di hal yang kritik itu di mana KMB ini kan ada tadi dari 3 delegasi, yang dari delegasi Belanda, Indonesia, dan dari BFO yang sebagai penengah, sebagai mediatornya itu. Nah, di mana ternyata keputusan KMB-nya ini nggak semuanya memuaskan. Khususnya tuh yang tadi yang disebut sempat disindir juga yang Irian Barat dan yang pengambil alihan hutang piutang ini. Di mana kan Irian Barat tuh bahkan bahkan setelah KMB ini pun Irian Barat tuh masih bukan milik Indonesia dan bukan milik Belanda juga kan, yang kalau nggak salah tuh sekitar 1960-an gitu ya baru masuk ke Indonesia, yang karena 1962. 62 kayak sekitar segitu ya berarti, yang dimana kayak bukan punya Indonesia dan tapi Belanda pun kayak masih rakus aja gitu, maunya buat dia aja semuanya. Mau semuanya. Ya untungnya sekarang ke Indonesia juga ujung-ujungnya. Itu aja sih ini. Jadi jatuhnya kayak adil lah, Indonesia Ya. dapat merdeka, Belanda dapat Irian Barat sama utangnya Dia. bukan dia yang utang, bukan dia yang Iran. utang. Iya. Tapi kayak Emang. berarti utangnya semua ditanggung Indonesia nih. Padahal kan itu sisa perang Hindia Belanda kan sama Iya. 3,5 abad kan lumayan banyak juga kan. Pasti kan mereka ngutang nggak mungkin dikit lah. Tadi udah dijelasin kayak 1,7 miliar US dollar tuh Pak. Kalian itu sekarang berapa? Itu kayak banyak Iya. banget gitu. Terus apa lagi? Iya, makanya yang aku tahu tuh gara-gara itu ekonomi Indonesia tuh setelah itu tuh yang jadi mandek gara-gara harusnya yang duitnya bisa dipakai buat membangun ekonomi malah Buat bayarin bayar utang-utang. Aduh. Belum lagi kapal-kapalnya diambil kan, kalau nggak diambil bisa dijual buat bayar utang. Iya. Nah, apalagi zaman sekarang nih banyak korup-korup Ya, ya. aduh. Oke, berarti segitu kayak dan berarti kesimpulannya tuh kayak si sidang parlemen ini kayak sidang parlemen atau RACE itu selanggakan pada 15 Desember 1949 yang kayak menunjukkan mayoritas itu suara ke pro KMB kan. Yeah. Nah, kemudian di situ Soekarno sama Hatta diangkat dong menjadi presiden dan wakil presiden gitu. Terus kayak di sini dibentuk dibentuk kabinet pertama itu dengan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri kayak ya gitulah pokoknya. Terus kayak upacara penyerahan kedaulatan RIS ini diadakan di Amsterdam ya ternyata bukan. Oh berarti dua negara nih, di Amsterdam dan di Jakarta. Jadi kayak Belanda nih benar-benar masih mau ikut campur lah, padahal kayak udah selesai Nggak juga. bisa emang. Emang kayak pada 27. Nah kalau di Amsterdam ini diwakili oleh Hamengkubuwono IX. Iya Iya, kan Hamengkubuwono IX. Atau yang di Indonesia yang mau Hatta ya kan? Agak lupa ya. Sorry ya. Terus kayak akhir dari KMB ini berarti memperkuat juga dong dengan adanya Soekarno Hatta nih, Iya, semakin betul. menggogot. Tapi ya segitu juga kalau misalkan jabatan tinggi berarti resikonya juga Ya, tinggi. banget itu. Belum lagi mikirin utang yang segitu Aduh. banyak ya lah gitu. Utang lagi, utang lagi. Utang lagi. Sampai sekarang juga kelar Aduh, utangnya. iya. Malah nambah. Ya. Ya, berarti segitu aja ya pembahasan kita Itu aja kali sih, ini. ya. Udah habis guys. Nah, Ya, nggak nyangka guys. nggak nyangka kita udah lewat. Nah, jadi Ditungguin ya. oke, jadi sekian dari pembahasan kami tentang konferensi meja bundar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Eksplosinya jadi gila keren banget kita one take bro. 14 menit. Kita itu Target 10 menit aja. 10 menit. Halo, 14 menit. Udah ya guys. Masuk ikut bloopers ya. Guys, kita tag lebih dari sekali guys. Targetnya 10 menit loh guys. Kalau kalian nggak ngerti maaf ya. Ini padahal udah persingkat kalau materinya ternyata 14